Shalom saudara-saudara yang dengan setia selalu mencari wajah Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan kebaikan dan kemurahan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, hari yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam yang telah memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Sekarang tiba saatnya kami memulai hari ini dengan mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kami mau memberikan waktu terbaik kami di pagi hari ini untuk bersekutu denganmu dan mendengarkan suaramu. Singkapkanlah mata kami agar dapat melihat wajah-Mu dan lembutkan hati kami agar dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca kitab Amsal, ada dua ayat yang menarik perhatian saya. Karena kedua ayat tersebut menuliskan hal yang mirip. Kedua ayat tersebut adalah Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Dan Amsal 26 ayat 13, berkatalah si pemalas, "Ada singa di jalan, ada singa di lorong." Seorang pemalas menjadikan keberadaan singa sebagai alasan baginya untuk tidak beranjak dari tempatnya berada dan untuk tidak melakukan sesuatu. Kita tahu dari 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis diibaratkan seperti singa. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dengan demikian, firman Tuhan menyamakan orang-orang yang tidak mau bergerak dari tempatnya berada dan melakukan sesuatu dengan alasan dihalangi oleh iblis sebagai orang-orang pemalas. Orang-orang pemalas ini adalah para prajurit yang sudah kalah sebelum mulai bertempur. Dalam pikirannya, mereka sudah melihat adanya penghalang-penghalang di depan mereka, sehingga mereka tidak mau melangkah maju. Bahasa psikologi untuk hal ini adalah berdalih. Berdalih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengemukakan alasan yang dicari-cari untuk menghindar tugas atau menutupi perbuatan yang salah atau tercela. Contoh nyata dari orang-orang pemalas yang berdalih adalah 10 orang pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka memberikan alasan bermacam-macam kepada Musa dan bangsa Israel lainnya, sehingga menyebabkan mereka gagal dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan dan harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mazmur 91 ayat 13 berkata, "Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Penghalang apapun yang ada di depan kita seharusnya tidak membuat kita berhenti bergerak dan tidak melakukan apapun. Karena bersama Tuhan, kita bisa melangkahi singa yang menakutkan itu. Saudara yang terkasih, saat ini apakah singa yang terlihat di tengah jalan menghadang saudara? Apakah singa itu benar-benar nyata? Ataukah itu hanya dalih kita agar kita tidak bergerak maju? Janganlah kita menjadi orang-orang yang malas, yang menjadikan singa sebagai alasan untuk diam di tempat, melainkan menjadi orang-orang yang berani untuk maju dan membunuh singa
seperti halnya salah seorang prajurit Daud bernama Benaya. Mari kita baca dalam 2 Samuel 23 ayat 20. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Nah, saudaraku, demikianlah renungan pagi ini. Saya berdoa agar kita semua diberikan keberanian untuk bergerak maju, terlepas dari keberadaan singa di tengah jalan kita. Percayalah, bersama Tuhan kita mampu melangkahi singa dan ular tedung. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih karunia, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang menguatkan kami untuk terus bergerak maju. Kami percaya Engkau menyertai kami dan memberikan kami kemenangan atas semua situasi yang kami alami. Bukan kuat gagah kami, melainkan Roh-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lindungilah kami dari hal-hal yang jahat dan wabah penyakit apapun. Biarlah keberadaan kami di dunia ini memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami mau berdoa juga bagi Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah dan memberikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar dan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib bagi segala permasalahan perekonomian yang sedang melanda Indonesia. Kami serahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.